Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat semua bu ya. Alhamdulillah. Jadi di sini bu kita melaksanakan pertemuan kelompok rutin setiap bulannya bu ya. Iya, Pak. Jadi di sini saya sebagai pendamping bu, bukan untuk menggurui ataupun mengajari ibu-ibu sekalian bu ya. Iya. Tetapi di sini kita saling belajar. Dan di sini ibu lebih berpengalaman mungkin daripada saya, tetapi seperti saya bilang tadi, kita di sini diskusi bagaimana yang terbaik. Dan di sini bu kita akan membawakan sesi ya bu ya, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik gitu. Saya tanyakan dulu ibu semua, mau nggak anaknya yang menjadi lebih baik bu? Mau lah, Pak. Mau ya bu ya. Tetapi kalau misalkan untuk menjadi anak yang lebih baik itu bu, saya kira kita nggak bisa asal gampang aja bu ya. Mungkin perlu apa bu ya, tahapan-tahapan ataupun pembelajaran, pengasuhan yang baik gitu bu ya. Itu nggak mungkin bisa kita hanya mengatakan mau menjadi lebih baik tetapi nggak kita laksanakan gitu ya bu ya. Saya tanyakan dulu ibu, menjadi yang lebih baik itu gimana kira-kira contohnya bu? Sifat orang ibu ataupun tingkah laku ibu, perilakunya untuk menjadi anaknya menjadi lebih baik juga nanti gitu kira-kira. Bisa disebutkan bu contohnya bu? Apa-apa yang bisa dilakukan? Kita berarti tingkah kita harus baik juga, Pak. Jadi anak juga bertingkah baik. Tingkahnya ya bu ya. Kalau misalkan tingkah orang tuanya itu baik, mungkin anak-anaknya juga menirukan orang tuanya bu ya, karena orang tua adalah cerminan daripada anak gitu bu ya. Kalau misalkan orang tuanya itu contoh ya bu ya, kalau misalkan orang tuanya itu sejalan antara kelakuan dan pemikirannya, mungkin anaknya juga seperti itu. Bagi yang muslim contohnya bu, kalau misalkan ayahnya pulang kerja sudah sampai di rumah dan azan berkumandang contoh ya bu ya, azan sholat gitu. Kalau misalkan si ayah ini sholat ke masjid bu, mungkin anaknya melihat juga itu bu. Sekali dua kali mungkin anaknya ini melihat aja nggak mengikuti, tetapi ketiga kalinya dia pasti ikut sama ayahnya gitu bu ya, pergi ke masjid juga. Karena nggak mungkin dia sebagai anak nggak menirukan orang tuanya gitu bu ya. Sama juga seperti yang kita non muslim gitu. Contohnya kalau pas hari Minggu, kalau dilihatnya orang tuanya itu setiap hari Minggu pergi ke gereja, pasti diikutinya juga gitu bu ya. Pastinya mau semua ya bu ya, anak-anaknya itu menjadi anak yang lebih baik juga, yang bersama orang tuanya gitu bu ya. Iya, Pak. Baru yang kedua bu, di sini kita adalah sebagai orang tua itu kita harus mempunyai planning ataupun pemikiran yang positif bu ya. Saya tanya kembali nih bu, kalau pemikiran positif itu kira-kira seperti apa contohnya bu? Misalnya kita berpikiran, walaupun misalnya aku kurang mampu, tapi anakku harus tetap bisa juara di sekolah, gitu Pak. Iya ya, benar bu. Jadi sebagai orang tua itu bu harus juga itu berpikiran yang positif gitu. Seperti yang ibu bilang tadi, ibu siapa namanya bu? Ibu Agus ya? Iya, Pak. Saya kenal bu, karena saya sering pertemuan gitu ya. Jadi menjadi orang tua yang baik itu harus memikirkan yang positif juga untuk anak-anaknya gitu ya bu ya. Contohnya kalau misalkan kita ini kan anggota-anggota PKH ini bu semua itu bisa dikategorikan kurang mampu gitu bu ya. Dan kita juga memiliki anak yang sekolah. Jadi kalau misalkan di sekolah itu mungkin anak-anak kita itu bu banyak juga rintangan yang dihadapinya. Contohnya teman-temannya kadang gitu mengejek bu ya. Contohnya entah ada yang kurang di seragamnya, entah sepatunya yang udah koyak atau tasnya yang udah kusam gitu bu ya. Jadi kita belum sempat mengganti ataupun belum ada dana. Jadi mungkin anak ini nanti pulang ke rumah merengek, malu, minder gitu bu ya. Sebagai orang tua kitanya harus menyemangati bu ya. Kita semangati dia, kita berikan apresiasi gitu ya bu ya, agar dia mentalnya itu nggak jatuh bu gitu kan, mentalnya itu nggak jatuh dan dia pun besoknya nyaman ke sekolah sebagai pendorong gitu bu ya. Bisa dilaksanakan seperti itu bu? Bisa, Pak. Dicoba nanti di rumah bu ya. Iya, Pak. Baru bu,
yang ketiga mengenai kasih sayang Bu ya. Kalau misalkan saya tanya ibu-ibu dulu, kasih sayang itu mana lebih mahal daripada uang Bu? Kasih sayang, Pak. Nah, kasih sayang Bu ya. Kenapa kasih sayang itu lebih mahal daripada uang? Kita lihat Bu zaman sekarang ini Bu, orang-orang yang banyak uang itu, orang-orang yang kaya Bu ya, yang memang anaknya dari kecil udah pembantunya yang mengurus gitu Bu ya, sampai besar. Pembantunya yang mengurus sampai besar, dan dia jarang melihat orang tuanya saking sibuknya. Tetapi uangnya memang banyak ya Bu ya, banyak bisa difasilitasi. Tetapi tanpa kasih sayang itu mungkin hambar semua itu Bu gitu ya. Banyak kita lihat itu yang memang udah tamat sekolah ataupun belum tamat sekolah sudah mulai merokok, sudah mulai tidak beraturan gitu Bu ya, karena nggak ada yang memperhatikan gitu. Jadi di sini sebagai orang tua itu kasih sayang itu sangat penting bagi kelangsungan anak kita gitu Bu ya, karena kasih sayang itu adalah mungkin emas ataupun harta karun yang mungkin merubah anak itu menjadi yang lebih baik gitu. Ya, Pak. Ada yang mau dipertanyakan Bu? Sudah paham Bu mengenai yang kita bilang tadi? Paham Bu ya? Baru yang kedua Bu, di sini juga orang tua harus menjadi tim. Ibu pernah nonton bola ya Bu ya? Di TV mungkin ada juga tim sepak bola Bu ya. Berapa orangnya Bu? 11 orang Bu ya. Tetapi di sini kalau untuk di rumah tangga kita itu orang tua itu hanya 2. Yang dikatakan tim untuk pengasuhan anak gitu ya. Kalau misalkan orang tua dibilang tim, berarti orang tua ini nggak bisa lemah gitu Bu ya. Karena apapun ceritanya orang tua adalah pembimbing anak ini nantinya gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan orang tua itu Bu, siapa saja yang dilibatkan untuk mengasuh anak kira-kira gitu Bu? Siapa yang bisa jawab Bu? Saya, Pak. Ya Bu, silakan Bu. Berarti ibunya lah, Pak, sama anaknya, sama bapaknya. Ya benar Bu. Di sini yang sebagai tim itu adalah orang tua sebagai tim dikatakan di sini si ayah dan si ibu berperan penting untuk pengasuhan anak ini, gitu ya Bu ya. Si ayah dan si ibu berperan penting untuk pengasuhan anak ini. Jadi kalau misalkan si ibu tidak sepaham dengan si ayah, itu nanti mungkin ada konflik gitu Bu ya, dan si anak akhirnya tahu kenapa orang bapak ini, aturannya orang bapak ini penyemangatku yang membuat aku nyaman gitu kira-kira Bu ya, tapi kenapa ini seperti ini gitu. Jadi kita kan nggak mau Bu ya, kita harusnya sebagai timnya gitu, orang di belakangnya gitu, backupnya gitu ya Bu ya. Bisa Bu ya? Bisa, Pak. Baru yang kedua Bu, kita itu juga sebagai orang tua komitmen. Sebagai orang tua itu harus mempunyai komitmen antara si ibu dan si ayah gitu Bu ya. Mungkin ibu-ibu semua di sini sering juga melihat ibu ya, kalau misalkan si ayah dan si ibu tidak komitmen, mengakibatkan banyak anak-anak yang putus sekolah ibu ya. Karena kenapa? Pemikirannya nggak sama Bu. Contohnya Bu ya, si ibu ini sekolah tamat pun nanti SMA gitu-gitu aja nya, perangkat desa pun nggak bisa gitu ya Bu ya. Tetapi kalau misalkan si ayah mendorong itu, mungkin anak ini nggak putus sekolah. Biar aja Bu, gitu contohnya dibilang si ayah kan, karena sekarang ini seperti itu zamannya, harus tamat SMA paling enggak, ataupun kalau bisa dikuliahkan gitu Bu ya. Mungkin ini adalah salah satu contoh komitmen mereka berdua untuk meningkatkan kemampuan anak ini, meningkatkan mutu pendidikannya gitu Bu ya. Ya, Pak. Baru yang ketiga Bu, menghindari konflik di depan anak-anak. Paham apa artinya konflik Bu? Berantem, Pak, berantem. Iya betul Bu. Jadi kalau misalkan di rumah itu tidak bisa kita buat konflik di depan anak-anak gitu kan. Kalau misalkan nanti ada keributan di depan anak-anak, mungkin mereka pun bingung Bu. Kenapa bapak ini sama mama ini selalu ribut gitu ya Bu ya? Kayak Israel sama Palestina gitu kan. Jadi mereka ini bingung Bu. Itu salah satu hal yang buruk. Jadi itu nggak bisa dicontohkan di depan anak-anak. Udah ya Bu ya. Ada berapa poin tadi kita bilang di sini Bu? Ada 2 poin. Ada 2 poin Bu ya. Mengenai menjadi orang tua yang lebih baik.
Udah semua Bu ya, udah paham Bu ya. Mungkin sedikit bisalah kita contohkan di rumah. Di rumah ya Bu ya, apa yang kita bilang tadi agar nanti ada perubahan juga, mungkin ada hasilnya gitu Bu ya. Ya Pak. Nah, seperti saya bilang tadi Bu, saya di sini tidak menggurui ataupun tidak mengajari orang ibu-ibu semuanya. Nah, tetapi kita di sini sering belajar bagaimana caranya untuk mendidik anak itu lebih baik gitu Bu ya. Udah ya Bu ya. Ya Pak. Ada pertanyaan Bu? Udah Pak. Udah Bu ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.